Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama-tama puja beserta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sempat sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah berbarakah ini. Alhamdulillah. Yang kedua kalinya, tak lupa kita layangkan salawat beserta salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari alam lika-liku kegelapan menuju alam yang terang benderang. Baiklah, duduknya di depan Anda sekalian akan membawakan acara pada malam hari ini. Acara yang pertama, pembacaan kalam suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudara kita Wisnu Putra. Kepadanya kami persilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالإهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Amin ya Allah. Pada malam hari ini saya akan membawakan kultum yang berjudul Fakir Qabla an Ta'zima, yang artinya berfikir sebelum bertindak. Berfikir sebelum bertindak, sebagaimana manusia yang telah dikaruniai akal oleh Allah Subhanahu wa taala, sebaiknya kita gunakan akal kita untuk berfikir. Pertanyaannya tuh, berfikir tentang apa? Tentunya berfikir tentang segala hal yang mana pastinya terdapat kebenaran serta kesalahan. Lalu kemudian kita akan menemukan jawaban yang hak atau benar. Dengan kita menggunakan akal kita untuk berfikir, maka kita tidak akan celaka nantinya. Kita tidak akan ceroboh melakukan segala hal, di mana ketika kita sudah celaka dan ceroboh, maka penyesalanlah yang akan tiba pada harinya itu. Seperti yang telah kita ketahui, penyesalan itu tidak dapat mengulang segala kejadian yang telah membuat kita celaka. Karena penyesalan itu datangnya di akhir, bukan di awal. Karena itu, sebelum kita menyesal, alangkah baiknya kita fikirkan, kita telusuri, kita fahami, kita telaah, serta kita renungkan terlebih dahulu apa yang kita dengarkan dari orang lain. Bisa jadi itu adalah sebuah tanda, isyarat atau peringatan untuk kita agar tidak celaka nantinya. Seperti halnya orang-orang kafir yang menyesal karena tidak memikirkan apa yang telah didengarnya tentang peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Al-Mulk ayat 10, yang artinya, dan mereka berkata, sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, niscaya tidaklah kami termasuk penghuni-penghuni neraka yang menyala-menyala. Surat Al-Mulk ayat 10. Pada ayat tersebut menjelaskan tentang orang kafir yang ingkar kepada Tuhannya. Lalu mereka tidak mendengarkan peringatan Rasul tentang azab neraka. Sampai ketika mereka berada di tempat kembali, yaitu akhirat, mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Setiap kali mereka dimasukkan ke dalam api neraka itu, api itu meledak seolah marah. Lalu penjaga-penjaga neraka menyindir mereka, orang-orang kafir, dengan sebuah pertanyaan.
apakah belum pernah ada orang yang datang memberi peringatan kepadamu di dunia? Mereka pun menjawab, benar, sungguh seorang pemberi peringatan telah datang kepada kami, tetapi kami mendustakannya. Lalu di ayat 10 tersebut mereka mengatakan penyesalan yang mendalam, yang mana mereka mengatakan sekiranya dahulu kami mendengarkan atau memikirkan, dengan maksud memikirkan apa yang mereka dengarkan dari peringatan Rasul yang telah Rasul sampaikan kepada mereka waktu di dunia. Niscaya tidaklah kami termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala. Gitu. Jelaslah bahwa pada ayat tersebut menggambarkan tentang penyesalan dari orang-orang kafir yang tidak menggunakan akalnya. Yang tidak menggunakan akalnya. Mana sih? Untuk berpikir ya. Tidak menggunakan akalnya untuk berpikir tentang apa yang telah mereka dengar dari peringatan Rasul tentang azab di neraka. Ayat ini selain berlaku untuk orang-orang kafir, berlaku pula untuk mukmin fasik, pelaku maksiat dan pelanggar hukum Allah di alam dunia ini. Ketika di akhirat kelak, semua mukmin fasik akan menyesal saat melihat kobaran api yang neraka yang menyala-nyala. Maka kita selaku orang yang beriman, mukmin dan mukminat harus selalu melakukan amal soleh, amalan-amalan yang baik dan terpuji. Dan mudah-mudahan kita semua sebagai orang yang beriman diberikan pengampunan di hari kiamat kelak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai manusia yang mulia, makhluk sempurna dengan akal yang telah Allah karuniakan kepada kita semua, gunakanlah akal kita untuk berpikir dari apa yang telah kita dengarkan, dari apa yang telah kita ketahui dan kita dapatkan di dunia, agar kelak kita tidak termasuk golongan penghuni neraka yang menyala-nyala tersebut. Seorang muslim yang hakiki adalah muslim yang punya sifat muraqabah, merasa selalu diawasi Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka berpikir dahulu sebelum berbuat. Jika akibatnya buruk, maka mereka tinggalkan. Dan jika akibatnya baik, maka mereka segera melakukannya. Demikianlah orang-orang yang ihsan, yang merupakan kedudukan tertinggi dalam Islam. Maka berpikirlah sebelum bertindak, karena Allah mengawasimu dimanapun engkau berada. Semoga kita termasuk orang yang selalu berpikir sebelum bertindak, menjadi mukmin yang soleh dan mukmin yang termasuk golongan ahli surga di akhirat nanti. Itulah sepatah dua patah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebesar-besarnya ikan pasti ada tulangnya, sekecil-kecilnya ikan pasti ada dagingnya. Maka dari itu, ambillah yang baik, buanglah yang buruk. Karena kebenaran datangnya dari Allah dan kesalahan datangnya dari manusia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita telah sama-sama mendengarkan kultum dari saudara kita Adnan Padriansyah. Pelajaran apa yang bisa kita ambil pada malam hari ini? Seperti yang dikatakan tadi oleh orator, fakir qabla an ta'zima. Pikirlah sebelum kalian ingin bertindak. Kalau kata-kata azam itu lebih dalam lagi dalam bahasa Arab, karena lebih bersungguh-sungguh. Jadinya kalimat ini sebenarnya menunjukkan emang kita harus berpikir sebelum bertindak. Jika kita bertindak tanpa berpikir, maka itu ibaratnya kita tidak mempunyai akal. Seperti itulah. Mungkin kita bisa akhiri acara kita pada malam hari ini dengan bersama-sama melafazkan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.